Video berjudul, Pencarian Jenazah Para Jenderal ternyata juga menegangkan dan mencekam. Ini akan menceritakan secara lengkap proses pencarian jenazah seperti kesaksian Mayor Soebardi. Salah satu ajudan Jenderal Letjen Ahmad Yani yang dikutip dari buku Sang Patriot, Kisah Seorang Pahlawan Revolusi. Biografi resmi Pierre Tendean, yang disusun Abi Besman, Ivani Saktia, Irma Rahmania Dewi, Laricia Umboh, Neisa Ramadhani, Novirini Drivina dan Ziisul Lastri. Dalam buku tersebut diceritakan, pada tanggal 1 Oktober tahun 1965, pada malam hari, Sukitman diajak pergi untuk mengambil nasi oleh seorang anggota Cakrabirawa, Kopral Iskak. "Di mana ambil nasinya?" tanya Sukitman. Iskak menjawab, "Di sana, tempat yang tadi di lubang buaya." Sukitman yang dimaksud adalah seorang opsir polisi yang ikut dibawa para penculik Brigjen di Panjaitan ke lubang buaya. Ia adalah salah satu saksi mata yang sempat melihat aksi keji di lubang buaya. Ketika para jenderal yang masih hidup bersama Letu Pierre Tendean dibunuh di sana. Sukitman dibawa para pendulik di Panjaitan ketika dia menyatroni rumah Jenderal Angkatan Darat itu karena mendengar bunyi tembakan yang disangkanya perampokan. Tapi ia kemudian disergap pasukan penculik lalu dibawa ke lubang buaya. Kembali ke cerita, mendengar perkataan Kopral Iskak, barulah Sukitman sadar bahwa kebun karet itu disebut lubang buaya. Dan baru untuk pertama kalinya dia menjadi tahu dan kenal apa itu lubang buaya. Malam itu Sukitman tidur di kolong mobil di lapangan pos penjagaan PGT tersebut. Karena kelewat lelah, Sukitman pada siang harinya masih tetap tiduran di kolong sebuah mobil truk yang ada di lapangan pos penjagaan PGT. Siang itu, pada tanggal 2 Oktober tahun 1965, memang terdengar ada tembakan gencar, tetapi Sukitman memilih tidak menghiraukannya saking merasa lelah. Sekitar pukul 14 pada tanggal 2 Oktober tahun 1965, Sukitman dibangunkan oleh pasukan Cakrabirawa yang menggunakan tanda pita putih di pundak sebelah kanan. Sukitman lalu dibawa oleh pimpinan Cakrabirawa menuju markas Cakrabirawa di samping istana dan diserahkan kepada Letkol Ali Abraham. Sesudah diperiksa, Sukitman membuat gambar sketsa tentang lubang buaya. Sukitman kemudian diperintah oleh seorang mayor dari Kodam 5 Jaya bahwa dirinya dipanggil oleh Pangdam 5 Jaya saat itu, yaitu Brigjen Umar Wirahadikusumah. Sukitman lantas menceritakan lagi peristiwa yang ia alami. Informasi dan Sukitman ini dengan cepat disampaikan kepada Pangkostrat Maijen Soeharto. Keterangan Sukitman tentang telah positif meninggalnya ke-6 jenderal dan 1 perwira pertama yang diculik pada tanggal 1 Oktober pagi itu segera pula diterima oleh Mayor Soebardi. Ajudan Menteri Panglima Angkatan Darat Ahmad Yani yang tengah mencari-cari kabar keberadaan atasannya. Mayor Soebardi lalu bergegas mendatangi Maijen Soeharto, yang kemudian memerintahkan Mayor Soebardi menghadap Komandan RPKAD Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Menyampaikan surat perintah berupa permintaan pasukan untuk mencari dan menemukan lokasi jenazah para jenderal dan perwira pertama yang hilang. Khusus kepada Mayor Soebardi, Maijen Soeharto menyatakan dengan tegas bahwa pengangkatan jenazah para korban harus menunggu dirinya yang sangat ingin hadir menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri. Pemimpin proses pencarian lokasi sumur tempat penguburan jenazah 7 perwira TNI AD ini didapuk kepada Mayor Soebardi. Mayor Soebardi kemudian mendatangi Kolonel Sarwo Edi di kediamannya di Cijantung dan dijawab oleh Kolonel Sarwo Edi bahwa dirinya tidak bisa mengerahkan pasukannya karena tunduk kepada perintah Presiden Soekarno agar seluruh kesatuan militer di tubuh angkatan bersenjata berada di kedudukan masing-masing. Akhirnya diambil jalan tengah, yaitu RPKAD akan mengerahkan sebagian prajuritnya. Kira-kira berkekuatan kurang lebih 1 kompis saja dengan pakaian preman untuk turun ke lapangan mencari dan menemukan jenazah-jenazah tersebut. Mayor Soebardi menerima solusi itu dan meminta izin kepada Kolonel Sarwo Edi untuk membawa agen polisi tingkat 2 Sukitman yang sedang berada di Kodam 5 Jaya terlebih dahulu sebelum bergabung dengan prajurit RPKAD berpakaian preman yang akan terjun ke lapangan. Didampingi Kepala Seksi 1 RPKAD, seorang perwira yang berpangkat mayor, Mayor Soebardi berangkat ke markas Kodam Jaya dan menghadap Pangdam 5 Jaya Brigjen Umar Wirahadikusumah. Setelah mengecek ulang keterangan Mayor Soebardi kepada Pangkostrat Maijen Soeharto, Brigjen Umar setuju untuk menyerahkan Sukitman kepada mereka. Sambil menunggu Sukitman dipertemukan dengannya, Mayor Soebardi menghubungi Kepala Polisi Militer Kodam Jaya Letkol, CPM, Sukoco.
Ia meminta untuk disediakan tenaga ahli yang bisa membantu dalam pencarian jenazah yang menurut rencana, tenaga ahli itu akan secepatnya dijemput oleh Kepala Seksi 1 RPKAD. Akhirnya pada Minggu pagi tanggal 3 Oktober tahun 1965 itu, Mayor Subardi bertemu dengan Sukitman. Mereka segera menuju kediaman Letjen Ahmad Yani di Jalan Lembang untuk mengajak satu regu anggota Batalion Polisi Militer Angkatan Darat dan 2 pilot pribadi Letjen Ahmad Yani, Kapten Udara Joko Suhendro dan Kapten Udara Rustamaji dalam misi pencarian. Bersama rombongan baru ini, Mayor Subardi dan Sukitman bertolak ke Cijantung menghadap Kolonel Sarwo Edi. Sarwo Edi meminta Sukitman untuk membuat denah lokasi pembantaian dan pembuangan para perwira Angkatan Darat yang dihabisi PKI. Untuk kemudian hal itu dijadikan petunjuk bagi pasukan RPKAD mendatangi dan menyisir lokasi kejadian. Sesampainya mereka di Lubang Buaya, mereka melihat anggota PGT dari Angkatan Udara sedang membongkar alat-alat untuk berkemah. Yang mereka curigai telah digunakan sukarelawan dan sukarelawati. Mayor Subardi menaruh curiga kepada orang-orang PGT yang bisa saja mempunyai maksud untuk menyembunyikan dan mencoba untuk membersihkan bukti-bukti. Mayor Subardi memerintahkan pasukannya untuk berjaga-jaga mengamankan area di sekitar lokasi kejadian. Selanjutnya, ia memerintahkan regu dari Polisi Militer Angkatan Darat untuk diam-diam menyelidiki truk regu PGT dan memeriksa apakah ada jenazah para jenderal di sana. Sedangkan ia sendiri bersama Letu Urip menghampiri Komandan Peleton PGT. Rangkaian rencana tersebut dilaksanakan secara serempak. Saat tanya jawab dengan Komandan Peleton PGT yang bertugas, ia merasa perwira Angkatan Udara itu tampak berusaha keras menyembunyikan misi yang sebenarnya. Mayor Subardi tidak langsung mempercayai bahwa PGT ada di lokasi itu karena tempat itu adalah wilayah Angkatan Udara. Karena dialog berlangsung dengan alot dan menegangkan, maka disepakati PGT harus segera pergi karena area tersebut, berdasarkan perintah Pangkostrat, telah dialihkan kepada Angkatan Darat. Perintah Mayor Subardi. Sementara atas permintaan Komandan Peleton PGT, mereka harus terlebih dahulu menyelesaikan kegiatan mereka membongkar tenda-tenda dan alat perkemahan lainnya. Mayor Subardi pun menyetujui hal itu untuk menghindari pertumpahan darah. Saat menjadi pemandu tim pencari lokasi jenazah, ditemani oleh beberapa warga sekitar Lubang Buaya, Sukitman sempat kesulitan menemukan letak pasti sumur itu karena tertimbun sampah dan di atasnya ditancapkan pohon pisang. Keterangan Sukitman dan keadaan nyata di lapangan sangat berbeda sehingga menyulitkan pasukan pencari dalam mencocokkan keterangan-keterangan serta lokasi kejadian. Sukitman ingat di salah satu bangunan rumah inilah para jenderal disekap dan dihabisi. Ia lantas menunjuk satu rumah. Bergeraklah tim menuju ke salah satu rumah tersebut. Dengan susah payah Sukitman mencari lubang sumur, yang ternyata tak terlihat bahwa ada sumur di sekitar lokasi. Namun, ia tetap percaya bahwa ia berada di area yang benar. Setelah melakukan rekonstruksi, ia akhirnya menunjuk titik di belakang rumah dan meyakini ini adalah sumur tempat jasad para jenderal dikuburkan. Mayor Subardi dan tim segera bergerak dengan menusuk-nusukkan tongkat ke tanah itu. Tetapi tak terlihat tanda-tanda bahwa itu adalah sumur yang dimaksud karena permukaannya terasa keras dan tidak ambles ke dalam. Mayor Subardi menjadi sangsi dan meragukan kesaksian Sukitman. Namun, Sukitman tetap pada keyakinannya, lah sama sekali tidak bergeser. Sambil menangis Sukitman menjelaskan disitulah tempat dirinya melihat para korban dan seseorang yang berseragam bintang 2 atau Maijen S. Parman diberondong peluru. Kemudian Mayor Subardi dan yang lainnya berusaha keras menusuk-nusukkan tongkat pada tanah itu. Ternyata permukaan tanah yang keras itu berasal dari peti peluru yang sengaja dikubur di tempat itu. Pada kedalaman 5 cm, di kedalaman selanjutnya Mayor Subardi dan yang lainnya menemukan daun pisang dan guntingan kain tanda operasi berwarna merah, biru, putih, dan hijau. Disinilah Mayor Subardi dan tim pencari percaya apa yang dikatakan Sukitman. Ia tidak meracau dan keterangannya benar. Mayor Subardi menunjuk Kopral Gani untuk memanggil warga dan lurah setempat guna membantu mereka menggali titik yang diduga sumur itu. Setelah mendapat peralatan untuk menggali, mereka memulai penggalian, dan berkesimpulan bahwa tempat ini memang sengaja dibuat untuk menyesatkan situasi dan kondisi yang sebenarnya karena terdapat lubang galian-galian dan berisi peti-peti peluru di beberapa titik lain. Pada sekitar pukul 13 di kedalaman 2-3 meter,
Tanda-tanda semakin meyakinkan bahwa memang itu bekas lubang sumur. Pada saat itu, Batalion RPKAD pimpinan Mayor Kalimi Iman Santosa datang. Sekitar pukul 16 datang pula pasukan Cakrabirawa pimpinan Kolonel CPM Maulwi Saelan serta tim dokter udara pimpinan Kolonel Udara Slamet Cokro. Mereka membawa homelight. Segera Mayor Subardi menghampiri dan menanyakan apa maksud kedatangan mereka. Ternyata kedatangan mereka adalah perintah dari Presiden Soekarno guna menyaksikan penggalian dan pengangkatan jenazah para jenderal. Tak lama kemudian tibalah Kolonel Sarwo Edi, Komandan RPKAD. Subardi langsung menghadap dan melaporkan semua hal, termasuk ketidakpercayaannya kepada orang-orang pimpinan Slamet Cokro. Sikap tak percaya juga ditunjukkan Kolonel Sarwo Edi dan Mayor C.I. Santosa. Ternyata mereka yang dicurigai tahu diri dan kemudian diam-diam meninggalkan lokasi setelah lebih dulu menyerahkan homelight kepada Mayor Subardi. Proses penggalian sumur segera dimulai dan dilakukan oleh Peleton 1 RPKAD pimpinan Letnan Sintong Panjaitan. Pukul 22 di kedalaman 7 meter mulai tercium bau menyengat busuk. Setelah 1 jam menggali, tim penggali berhasil memegang kaki salah seorang korban. Tetapi si penggali langsung pingsan. Diputuskan untuk menurunkan penggali lain yang kemudian juga ikut pingsan setelah menemukan lagi kaki yang berbeda ukuran. Karena kondisi pekerja sudah tidak memungkinkan dan kurang siapnya peralatan serta kondisi sekitar yang sudah menyebarkan bau busuk. Pada pukul 0.30 tanggal 4 Oktober tahun 1965 terpaksa diputuskan penggalian dihentikan sementara waktu. Turun instruksi dari Maijen Soeharto saat itu yang memerintahkan penggalian ditunda dan dilanjutkan keesokan harinya. Pada rentang waktu antara pukul 1 dan pukul 2 Mayor Subardi tiba di markas Kostrad guna menemui Maijen Soeharto dengan tujuan pertama, melaporkan tentang penemuan jenazah dan yang kedua, ia meminta bantuan tenaga ahli RSPAD untuk membantu proses pemeriksaan jenazah. Namun, ia gagal menemui Maijen Soeharto, dan hanya bertemu dengan Wakil Pangkostrat Brigjen Satari dan Brigjen Sucipto dari Komando Operasi Tertinggi, Koti. Hasil dari pertemuan dengan dua jenderal ini disepakati Mayor Subardi harus segera kembali ke Lubang Buaya. Lalu yang kedua, mengirim tim RSPAD ke lokasi.